warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Di sini saya ditugaskan sebagai pewawancara dalam kegiatan Demo Ekstra SMA Negeri 1 Paninggaran. Sebelumnya dari SMA Negeri 1 Paninggaran mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga di ulang tahun yang ke-76 ini pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Nah, kali ini organisasi yang akan kita bahas yaitu organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Dan saya bersama kakak narasumber, silahkan Kak perkenalkan diri. Oke, terima kasih Kak. Iya. Halo teman-teman yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Manfaat Nisa. Di sini saya dari perwakilan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ya. Kita mulai saja ya Kak wawancaranya, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan mungkin dari beberapa pertanyaan ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih organisasi OSIS itu? Oke, organisasi OSIS. OSIS itu adalah kependekan atau singkatan dari organisasi siswa intrasekolah, dan ini merupakan satu-satunya organisasi siswa yang sah di sekolahan nih Kak. Iya. Terus gimana sih awal ceritanya kakak mengikuti organisasi OSIS ini? Untuk ceritanya panjang ya Kak. Saya dulu memulai ikut organisasi itu dari kelas 8 waktu itu. Waktu itu kan ada pemilihan seleksi OSIS gitu. Terus saya disuruh ikut kan, sama iseng-iseng aja waktu itu karena gabut gitu. gabut sama ya ada paksaan dari orang lain juga. Ya, jadi teman-teman juga yang lain ya. Banyak teman-teman yang ikut, jadi ya ikut aja. Terus habis itu udah habis seleksi, dipanggil sama wakasisnya, ditunjuk langsung jadi kandidat. Padahal waktu itu kelas 7-nya saya nggak ada pengalaman sama sekali dalam mengikuti organisasi. Iya. Kak. Baru pertama kali berarti. Baru pertama kali banget, baru pertama daftar langsung disuruh jadi kandidat. Ya suatu kebanggaan sih, tapi waktu itu karena baru mengikuti organisasi dan belum kenal banyak teman, jadi belum bisa terpilih menjadi ketua OSIS. Kemudian kelas 9 kan, karena kelas 9 waktu itu pasif ya Kak. Kita fokus dengan ujian nasional waktu itu. Jadi nggak ikut dan dilanjutkan lagi di kelas 10. Nah, kelas 10 ini udah mulai tertarik sendiri nih. Karena udah merasakan di kelas 8 itu manfaat OSIS itu gimana. Jadinya ya ingin merasakan juga di SMA ya. Di SMA. Habis itu LDK kan, habis LDK seleksi gitu. Kemudian alhamdulillah dicalonkan lagi menjadi kandidat waktu itu bersama Kak Brianur Pratama, dan alhamdulillah pada periode 2019-2020 diamanati menjadi wakil ketua OSIS. Dan dilanjutkan lagi nih Kak untuk kelas 11-nya. Kelas 11-nya. Jadi waktu kelas 11 kakak jadi ketua OSIS juga? Iya, alhamdulillah jadi ketua OSIS. Diamanati menjadi ketua OSIS, padahal waktu itu nggak daftar juga sih jadi ketua OSIS, cuman langsung dimasukin di grupnya aja, langsung ditunjuk gitu. Langsung ditunjuk, dan alhamdulillah. Kakaknya juga siap juga ya jadinya. Siap nggak siap, harus siap. Nah, kemudian untuk manfaat OSIS sendiri buat kakak tuh apa aja sih yang kakak rasain gitu? Yang saya rasakan yaitu yang pertama, bisa berkomunikasi. Kita bisa belajar komunikasi lagi, karena dulu waktu kecil itu saya lebih suka pendiam ya Kak ya, dan juga temannya itu ya cuma itu aja gitu Kak. Terus jadinya bisa komunikasi, terus bisa menambah pertemanan, karena kan OSIS juga nggak hanya di sekitar sekolah aja, tapi udah ke ranah kabupaten sekarang. Jadi punya banyak temen Kak. Terus fungsi OSIS itu apa sih Kak bagi sekolah gitu? Fungsi OSIS yang utama itu adalah jembatan ya, atau wadah aspirasi siswa. Untuk kita itu penyambung dari siswa ke guru gitu Kak.
Kemudian apa aja sih event-event yang biasa diadakan OSIS? Untuk tahun ini atau gimana? Iya. Iya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini kita ada beberapa proker walaupun tidak terbilang banyak karena masih di era pandemi seperti Iya. sekarang ini susah ya untuk membuat event. Jadi kita ada beberapa event yang alhamdulillah sudah dilaksanakan. Yang pertama ada waktu itu Join English with Japan ya kak? Yes. With Japan. Jadi kita kolaborasi bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris dengan salah satu sekolah yang ada di Jepang. Iya. Kemudian untuk yang proker kedua ada class meeting, yang ketiga ada penggalangan dana, kemudian ada virtual kajian Ramadan, dan yang terakhir ini adalah demo ekstra. Oh, ini yang terakhir berarti. Ya, belum terakhir ya, nanti ada beberapa proker lagi insya Allah. Kemudian untuk event paling berkesan buat kakak itu apa aja? Event paling berkesan. Semua event menurut saya berkesan sekali ya kak, karena emang waktu kita benar-benar bisa dibilang itu mungkin proker yang pertama di sekolah juga. Iya. Karena ini di era pandemi, jadi sangat bangga, kadang-kadang bangga sekali sama sama organisasi ini sendiri, karena kita ternyata bisa kok kita melewati ini ya kak. bisa melewati ini walaupun susah. Kemudian kendala-kendala apa aja yang kakak alami untuk menjalankan organisasi OSIS ini? Di tahun ini khususnya lumayan banyak, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, karena ini di era pandemi. Jadi untuk yang pertama meminta persetujuan itu sangat susah karena ya ada faktor A, faktor B dan lain sebagainya. Terus untuk jika ada proker untuk masalah kita berkumpul gitu juga susah karena era pandemi, terus kita jarang ketemu juga, jadinya bingung. Itu yang dialami sih kak, yang dialami kesusahan. Kemudian apa ya? Coba dong kakak kasih kata-kata motivasi buat adik-adik yang ada di rumah. Oke, itu untuk kata-kata motivator untuk adik-adik. Bahwa semua orang atau manusia itu diciptakan oleh Tuhan secara unik dengan minat yang berbeda-beda pula pastinya. Maka dari itu, ayo kita berusaha lebih kreatif dari apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya. Kemudian, jangan pernah pikirkan apa yang dapat orang lain berikan kepada kita, tapi pikirkan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Semoga kata-kata dari kakak Nisa ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang di rumah ya. Saya rasa cukup sekian wawancara kami hari ini. Bila ada adik-adik yang ingin bertanya lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah sini. Jangan ragu lagi nih adik-adik, insya Allah banyak manfaatnya kok ikut organisasi OSIS. Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam video kali ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka!